Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 Januari 2021. Biasanya tanggal 1 Januari dihiasi dengan berbagai kebahagiaan dan keriaan di seluruh dunia. Pada 1 Januari 2021 ini, perayaan di berbagai tempat dan negara atau kota banyak ditiadakan, dan dunia dalam keadaan prihatin. Prihatin itu dimaksudkan karena begitu banyaknya yang terkena COVID gitu kan, kemudian juga belum ketahuan bahwa COVID ini arahnya akan ke mana. Kita tentu harus terus bersemangat, tetap mencari solusi yang objektif, kemudian juga yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang terdepan tentu medik ya, dokter, kemudian juga seluruh tenaga kesehatan dan ahlinya, serta yang fokus di dunia kesehatan. Masyarakat itu ya kearifan lokal, menyemangati, kemudian juga menumbuhkan asa di kalangan publik supaya terus bergema semangat dan kebersamaan untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Itu yang saya pahami. Kembali, setiap tahun baru tentu seharusnya penuh dengan optimisme dan semangat untuk bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena manusia atau seyoganya dan sebiasanya itu selalu punya tantangan yang dari tahun ke tahun yang lebih berat. Dan karena tantangan berat itulah, yang semakin berat itulah, maka umat manusia ini selalu harus memperbaiki dirinya, komunitasnya, keilmuannya, dan yang lain-lain. Jadi kesulitan itu sangat baik dipersepsikan sebagai bagian daripada yang membuat kita, umat manusia itu selalu memperbaiki diri. Di sisi yang lain, proses 2020 itu kalau kita lihat secara detail, banyak sekali hal-hal yang membuat kita mengingat bahwa apa sih hakikat manusia itu berjalan di muka bumi ini gitu kan. Jadi kita makin menyadari bahwa dalam waktu yang sangat singkat peradaban itu bisa berputar balik demikian dahsyat, sehingga yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terpikirkan terjadi dalam 2020 itu, dalam 1 tahun itu gitu kan, atau kalau di Indonesia tepatnya sejak bulan Maret 2020. Ekonomi kalau kita jujur melihat itu sudah jungkir balik, artinya ketika kita masih bisa bertahan sudah harus sangat disyukuri. Ketika perusahaan-perusahaan merugi dengan kondisi di mana tetap bisa berjalan, kemudian bisa produksi, itu pun sudah harus disyukuri dan harus menjadi tantangan untuk kedepannya untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu dalam konteks kenegaraan banyak hal yang menjadi tantangan untuk negeri ini, terutama Indonesia gitu kan, karena pada dasarnya ketika dilihat lebih jauh bahwa hal-hal yang terjadi di berbagai bidang pekerjaan itu senyatanya yang paling utama dan menjadi masalah terbesar adalah korupsi. Nah, korupsi itu yang paling parah, tetapi sebetulnya sebelumnya ada soal etika, soal rebutan resources di antara tokoh-tokoh gitu kan, entah itu di pusat, di provinsi, dan di daerah, maupun di level yang lebih menyebar. Jadi persoalan negeri ini, kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini sudah menyatakan dengan pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45, di mana kekayaan negara itu difokuskan untuk kesejahteraan orang banyak, kemudian juga dikuasai dan dikelola oleh negara, artinya bisa juga dilakukan oleh swasta dan yang lain-lain, koperasi dan UMKM, tetapi penguasaannya negara. Nah,
hari-hari ini itu makin nyata terasa bahwa pada kenyataannya akibat rebutan resources dan korupsi tadi, maka niat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu tidak terjadi secara maksimal dan optimal gitu kan. Jadi ini adalah problem yang harus segera diselesaikan juga oleh negeri ini. Kita tahu bahwa banyak hal sudah dilakukan, banyak hal sudah dibangun, kemudian juga hal itu tentu tidak mudah dan tidak sederhana, dan itu juga perlu diapresiasi dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi yang sedang seperti ini gitu kan. Tetapi kembali lagi, kita harus terus memberikan masukan yang objektif demi perbaikan, dan untuk hal-hal yang kelihatan kecil sebetulnya tetapi sungguh perlu terus dinaikkan, karena itu boleh jadi terjadi di berbagai tempat. Misalnya ada pejabat yang melawan keputusan pengadilan tetapi masih tetap dibiarkan, atau juga masih banyak sekali katakanlah hal-hal yang merugikan masyarakat tetapi itu masih terpendam, termasuk juga di perampasan tanah gitu kan. Nah, saya mencoba juga diskusi dengan berbagai macam pihak untuk melihat dan menanyakan apakah sebenarnya persoalan-persoalan yang ada itu hanya parsial di tempat tertentu. Nah, tetapi ketika saya mengajak banyak pihak untuk berdiskusi, itu kelihatannya bahwa persoalan ini sudah menyebar dan merata ke seluruh daerah. Jadi kalaulah hari-hari ini masih ribut soal politik gitu kan, soal penutupan ormas gitu kan, soal ya banyak soal lah gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya soal-soal yang mendasar dan berat itu adalah soal-soal yang menyangkut kehidupan masyarakat gitu kan. Jadi misalnya juga ketika Pak Amin Rais menyampaikan bahwa 6 orang yang meninggal itu sudah dicap dengan teroris, sebagai teroris. Ketika sudah teroris ya sudah teroris gitu kan. Nah, itu sebetulnya masyarakat sipil banyak yang melihat dari sisi bahwa negeri ini sungguh berbahaya kalau kehilangan jiwa itu bisa dianggap mudah gitu kan, walaupun dipersepsikan gitu kan, persepsi teroris ya udah gitu. Karena itu sebetulnya juga tidak boleh sesederhana itu gitu kan, walaupun kita tahu bahwa teroris itu berbahaya. Kemudian juga di sisi lain jiwa anggota polisi, kemudian tentara dan birokrat itu harus dijaga gitu kan. Kita juga harus seimbang gitu kan. Tetapi balik lagi bahwa jangan sampai kesan bahwa menghilangkan nyawa seseorang itu terkesan bahwa mudah gitu kan. Itu harapan yang saya tangkap dari banyak pihak. Jadi bukan soal yang lain-lainnya gitu kan. Jadi ada keprihatinan bahwa jangan sampai bahwa kehilangan jiwa itu mudah. Kemudian ketika soal pemerintah harus tegas, memang banyak pihak juga menyatakan harus tegas, negara ini harus dijaga. Walaupun menjaganya tentu kembali lagi bahwa itu menjaga harus dengan benar juga gitu kan, tidak bisa sewenang-wenang gitu kan, karena ada aturan, ada hal-hal yang perlu dijaga bersama gitu kan. Jadi memang tidak sederhana, tetapi itulah kenyataan yang saya dengar gitu kan dari berbagai pihak ketika ngobrol, kemudian juga diskusi dan lain-lain. Nah, perkara seluruh bangsa hari-hari ini memaklumi kondisi itu juga terasa gitu kan. Jadi banyak pihak yang menyatakan secara sederhana memang hari-hari ini itu bukan hari-hari yang biasa gitu kan, dimana kita semua wajib makin meningkatkan dukungan supaya bangsa ini bisa keluarlah dari krisis yang menjerat dan luar biasa ini gitu kan. Dan
ini kan terbukti bahwa terjadi di seluruh dunia gitu kan. Jadi kita harus makin kompak dan makin berhati-hati lah. Itu mungkin kira-kira. Semangat terus dan jangan patah asa.